Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk pembelajaran kita pagi ini kita akan bersama-sama memahami dua materi ya. Yang pertama tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia serta ditambah dengan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia ya. Nah, indikatornya untuk pagi ini ada dua, yaitu ada tiga ya. Yang satu itu KI 1, menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia ditambah dengan mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Berteman dalam keragaman ya. Baik, hal pertama yang harus kita pahami bahwa negara kita adalah negara beragam ya. Tapi walaupun beragam, kita dikemas dalam suatu bingkai yang bernama dengan bingkai NKRI ya. Jadi keberagaman dalam persatuan ya. Nah, keragaman ini telah ada sejak jauh sebelum kita merdeka ya, jauh sebelum kita memproklamirkan diri menjadi sebuah negara ya. Kita adalah bangsa yang beragam. Sejak zaman kerajaan kita telah hidup dalam keragaman ya, baik itu keragaman suku, agama, ras, budaya ya. Tapi dalam hal ini kita akan soroti tentang keragaman agama dan kepercayaan ya. Agama yang besar di negara kita itu ada 6 ya. Yang pertama ada Islam ya, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Walaupun ditambah dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang pemeluknya lebih sedikit ya, tapi itu semua diakui oleh negara dan diperlakukan dengan sama ya, walaupun keragaman-keragaman itu sangat banyak ya, begitu. Lanjut. Nah, agama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri ya. Tidak boleh dipaksa ya. Misalnya pemerintah itu mengarahkan rakyatnya untuk memeluk suatu agama tertentu, itu tidak boleh ya. Kita bukan negara seperti itu ya. Beda misalkan dengan negara-negara lain ya yang lebih konservatif misalkan ya. Oleh pejabat agama, mau itu ulama atau pendeta ya atau pastor, misalkan ulama menyuruh umat Katolik untuk pindah agama kepada Islam, itu tidak boleh ya. Atau sebaliknya, misalkan ada orang suatu agama, misalkan agama A itu memaksa kepada orang yang sudah beragama B, yaitu tidak boleh ya. Tapi harus dengan kemauan sendiri, menurut hati nuraninya sendiri ya, tidak boleh dipaksa. Ini dikatakan maupun orang tua sendiri ya. Orang tua juga tidak boleh memaksa ya anaknya untuk memeluk suatu agama tertentu ya. Jadi harus keinginan sendiri begitu ya. Karena apa? Karena agama itu termasuk ke dalam hak asasi manusia ya. Nah, landasan yuridisnya atau landasan hukumnya ya, negara kita itu bukan negara liberal seperti Amerika Serikat yang mempersilahkan urusan agama kepada urusan masing-masing ya. Negara kita setengah liberal, setengah konservatif ya. Setengah mengatur agama ya. Artinya apa? Nah, artinya kita bisa lihat dalam pasal 28 ayat 1 ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ya. Di situ. Jadi disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama, artinya negara juga memperhatikan agama ya. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Jadi setiap orang bebas untuk meyakini kepercayaan ya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ya, tidak boleh ada paksaan. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu ya. Jadi negara hadir ya sebagai pelindung terhadap rakyatnya yang mau beribadah ya, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi apa tugas negara di sini? Tugas negara sebagai penjamin ya, penjamin kebebasan ya, penjamin keamanan bagi rakyatnya yang akan melakukan peribadatan begitu. Tapi negara tidak masuk ke dalam ranah pribadi, misalkan mengarahkan untuk memeluk agama tertentu ya. Itu negara tidak ya. Negara hanya sebagai pelindung saja.
Nah, kerukunan antar umat beragama artinya apa? Artinya ketika kita memeluk suatu agama, otomatis kita juga berdampingan dengan umat lain ya. Misalkan Islam itu akan selalu berdampingan dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Buddha, Hindu, Konghucu ya. Nah, bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya kita selalu hidup dalam perbedaan itu secara damai ya, toleran ya. Nah, kita baca di sini, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama ya. Nah, di situ adalah sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama ya. Dalam proses pergaulan di masyarakat. Jadi dalam masyarakat, dalam kehidupan sosial, kita harus bersatu walaupun kita agamanya berbeda ya begitu. Tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ya, tapi jangan sampai agamanya dicampurkan. Misalnya apa? Misalnya sholat dicampur dengan peribadatan Kristen, ya, dimodifikasi, ya, dicampurkan. Atau umat Islam mengikuti ibadah Natal segala macam itu tidak boleh, ya. Yang boleh yang boleh bersatu itu adalah kehidupan sosialnya, bukan peribadatannya, begitu, ya. Jadi kehidupan sosialnya kita harus tetap bersatu, walaupun praktik peribadatannya itu diserahkan pada tiap masing-masing agama, gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kita lihat pasal 30 ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ya. Berhak dan wajib. Nah, lalu bagaimana sistem keamanan kita? Sistem keamanan dan pertahanan dan keamanan kita? Maka dinamakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, ada 3 unsur. Yang pertama rakyat, TNI dan Polri. Ya, Tentara Nasional Indonesia itu mempunyai 3 angkatan, yaitu angkatan darat, laut, dan udara. Ya, TNI ini sifatnya defense ya atau bertahan. Makanya dia disebut sebagai pertahanan. Ya, pertahanan dari mana? Pertahanan dari serangan dari negara-negara asing yang ingin menginvasi atau menjajah ya atau menyerang negara kita. Nah, maka lapisan pertama itu adalah TNI ya begitu. Untuk menjaga pertahanan dari negara kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kalau Polri itu sifatnya apa atau fungsinya apa? Nah, Polri ini fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi kalau Polri ini menertibkan kehidupan di dalam masyarakat. Ya, kalau TNI menjaga pertahanan dari rongrongan asing, kalau Polri itu menertibkan ya, mengamankan rakyat di dalam sebuah negara. Ya, begitu. Nah, kalau rakyat fungsinya apa? Rakyat sebagai pendukung ya. Jadi kalau ada misalnya perang ya, TNI angkat senjata, maka rakyat mendukung ya. Begitupun juga Polri ketika menertibkan, maka rakyat juga harus mendukung ya. Ketiga unsur ini maka dinamakan sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta begitu ya. Jadi saling mendukung satu sama lain ya, saling bekerja sama ya, walaupun pada posnya masing-masing begitu ya. Nah, baik, saya kira selesai ya. Jadi materi ini hanya bersifat sekilas atau hanya bersifat panduan saja. Nanti kalian bisa mencari sendiri dari berbagai sumber belajar ya, dari internet dan segala macam. Kalian bisa memperkaya pengetahuan sendiri. Jadi materi ini hanya sebagai sifatnya guidance saja ya. Baik, saya kira cukup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.